Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 1? Semoga anak-anak berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pelajaran daring bersama Ibu Nova Andrita, pelajaran PAI. Anak-anak, seperti biasa sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pada malam ini kita akan belajar pelajaran 9 bagian B, itu hormat dan patuh. Adapun tujuan pembelajaran kita malam ini adalah pertama, setelah mendengarkan penjelasan Bu Guru, anak-anak Ibu bisa memahami makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang kedua, setelah anak-anak mendengarkan penjelasan Ibu Guru, kamu mampu menunjukkan sikap hormat dan patuh pada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, ayah dan ibu adalah orang tua kita. Kita harus patuh dan hormat kepadanya. Hormat dan patuh adalah perilaku terpuji. Anak-anak, di sini ada gambar anak perempuan sedang membantu ayahnya. Berarti dia sudah patuh dan hormat kepada ayahnya atau orang tuanya. Ini adalah gambar seorang siswa menyalami bapak guru, menandakan dia anak yang hormat. Ayo kita bahas dulu tentang hormat dan patuh pada orang tua. Perilaku patuh kepada orang tua memang menjadi sebuah keharusan bagi seorang anak sebagai wujud birrul walidain atau berbuat baik pada kedua orang tua. Taat kepada orang tua merupakan bagian dalam etika Islam yang menunjukkan tindakan kebaktian. Para ulama telah sepakat bahwa hukum taat dan patuh kepada orang tua adalah wajib bagi setiap orang. Kalau dia wajib, berarti kita mendapat pahala jika patuh dan hormat pada orang tua. Dan kita akan berdosa jika kita tidak patuh dan tidak hormat pada orang tua. Anak-anak, bagaimana cara perilaku hormat tersebut? Nah, coba kita lihat caranya. Yang pertama, diantaranya membantu meringankan pekerjaan orang tua dengan mencuci piring sendiri. Anak-anak ibu kelas 1 sudah bisa cuci piring sendiri ya kan? Nah, anak-anak ibu siap makan, bantu ibunya cuci piring. Yang kedua, berdoa, belajar dengan rajin agar menjadi anak yang berprestasi. Yang ketiga, kamu bisa membantu membersihkan rumah. Itu contoh taat dan patuh pada orang tua. Yang keempat, kamu menjaga etika sopan santun, baik ucapan dan perbuatan. Tidak boleh kita berbicara yang tidak baik pada orang tua kita. Kalau kamu mau pergi, kamu harus minta izin dan menyelami atau salim pada ayah dan ibunya. Itu namanya menjaga etika sopan santun anak-anak dan lain sebagainya. Anak-anak, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita agar berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama pada ibu. Kenapa ya, Nak? Kebaikan kepada ibu memiliki derajat yang tinggi karena ibu itu telah mengandung, melahirkan dan menyusui kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 23 yang mana artinya adalah dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaknya berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Surat ini yang termasuk karakter pendidikan dalam Islam adalah berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Akhlak anak terhadap orang tua dalam kandungan Quran surat Al-Isra ini terdiri dari 5 macam, yaitu yang pertama, larangan mengatakan perbuatan atau perkataan ufin atau berkata
Yang kedua, larangan membentak dengan kata-kata kasar. Yang ketiga, berkata dengan perkataan yang mulia kepada orang tua kita. Yang keempat, tawadu atau rendah hati jika di hadapan orang tuanya. Dan tentunya di hadapan orang lain juga ya, kita harus rendah hati, tidak boleh sombong. Jadi, yang kelima, kita hendaknya selalu mendoakan orang tuanya, baik masih hidup maupun sudah meninggal. Bagaimana doa untuk orang tua anak-anak? Ya, di antaranya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa ayah serta ibuku, dan kasihanilah mereka sebagaimana kasih mereka kepadaku sewaktu aku masih kecil. Amin. Anak-anak, hendaknya kamu selalu mendoakan orang tuamu. Setiap kamu ingat ayah dan ibu, bacakan doa ini, nak. Jangan hanya di waktu sholat 5 waktu saja. Anak-anak, kita masuk pada hormat dan patuh pada guru. Apa guru, nak? Guru itu adalah pengganti orang tua kita di sekolah. Banyak hal yang dapat diperoleh dari guru, terutama mendapat ilmu pengetahuan dan keteladanan. Guru telah mengajari dan membimbing kita beribadah dan membaca Al-Quran, berbahasa yang baik, berhitung, membaca, bergaul, mengenal lingkungan alam, serta mengenal seni dan sebagainya. Jadi banyak yang diajarkan dalam pendidikan yang diberikan oleh guru kepada kita, baik itu ilmu dan keteladanannya. Selain itu, bapak dan ibu guru kita juga mengasuh, membimbing, memperhatikan, dan menjaga muridnya selama berada di sekolah. Begitulah jasa mereka kepada kita. Sudah seharusnya kita bersikap setia, hormat, dan patuh kepada bapak dan ibu guru kita. Contoh-contoh sikap hormat kepada guru seperti apa, nak? Di antaranya berbicara dengan kasih dan sikap santun, berbahasa yang baik dan benar, rendah hati, tidak sombong, dan tidak merasa lebih pintar dari guru. Jadi gimana cara hormat dan patuh daripada gurunya? Berbicara dengan sikap santun, tidak boleh bicaranya kayak bicara sama adiknya. Dia ngomong sama guru tapi bicaranya kayak bicara dengan sama besar tuh, kayak sama adiknya, itu tidak boleh. Berbahasa yang baik dan benar. Tidak boleh bahasanya yang tidak sopan atau seperti bahasa-bahasa yang kasar. Kemudian dia tidak sombong. Itulah cara hormat dan patuh pada guru. Kemudian kalau dikasih tugas bagaimana? Kita selalu mengerjakan PR yang diberikan. Jangan pernah bolos saat di sekolah. Kemudian menaati peraturan yang telah diberikan. Jangan ngobrol ketika guru menjelaskan. Kemudian anak-anak memberikan salam kepadanya ketika bertemu di sekolah, di jalan, dan lain sebagainya. Itu contoh patuh dan hormat pada guru. Nah, anak-anak, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya hormat dan patuh pada orang tua dan guru adalah perintah Allah. Kita harus hormat dan patuh pada orang tua sebagai wujud kita berbakti pada mereka. Nah, semoga anak-anak itu menjadi anak-anak yang berbakti pada orang tua dan gurunya. Amin. Anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.